Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di podcast terbaru kita, Sahabat Cita Sehat. Hari ini kita akan membahas terkait tentang kontrasepsi atau bisa disebut dengan KB. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya, Bidan Amel Susanti. Halo Bidan Amel. Halo Mbak Fe. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak Fe? Alhamdulillah sehat. Kak Amel, di sini kita akan membahas seputaran tentang kontrasepsi. Nah, di sini di sosial medianya Cita Sehat banyak yang bertanya terkait KB. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Kak. Boleh. Oke, pertanyaan pertama tuh banyak yang masih berpikir kalau urusan KB itu cuma tugas perempuan. Emang benar begitu? Oke, saya jawab ya pertanyaan pertama dari Mbak Fe. Di beberapa kalangan masyarakat memang masih ada yang beranggapan bahwa metode KB ini hanya dikhususkan untuk wanita saja. Nah, sebenarnya itu salah. Karena metode kontrasepsi juga ada khusus pria, ya. Nah, spekulasi yang timbul yang seperti Mbak Fe tanyakan tadi itu bisa timbul di kalangan masyarakat karena dipengaruhi beberapa hal. Nah, hal utama yaitu minimnya sosialisasi dan juga pengetahuan tentang metode KB pria, ya. Karena kita lihat sekarang ini kan memang lebih sering yang disosialisasikan itu adalah metode KB untuk wanita. Sehingga masyarakat beranggapan wanita saja yang perlu ber-KB, pria tidak gitu. Nah, hal selanjutnya karena kita tinggal di Indonesia, di mana Indonesia ini menganut budaya patriarki, di mana kekuasaan utama itu terletak pada suami atau laki-laki, ya. Nah, tugasnya istri adalah sebagai pelaksana saja, contohnya ya ber-KB tadi gitu. Nah, hal selanjutnya karena memang pilihan untuk metode kontrasepsi pria itu lebih sedikit dibanding wanita. Makanya banyak beberapa masyarakat beranggapan ya pria itu nggak perlu KB deh gitu kan, udah banyak pilihan untuk wanita. Makanya wanita aja yang ber-KB. Gitu. Oke Kak Amel, selanjutnya berarti sebenarnya siapa sih yang harus ikut program KB? Pria kah atau wanita kah atau bisa kedua-duanya? Sebenarnya tidak ada keharusan ya antara suami ataupun istri yang harus ber-KB, karena keduanya itu memiliki tanggung jawab dan juga hak yang sama untuk merencanakan kehamilan, ya kan? Nah, dua-duanya boleh saja ber-KB, semua kembali kepada kesepakatan pasangan tersebut. Nah, kalau misalkan memang dua-duanya ingin ber-KB, boleh, tapi tetap harus konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, kalau begitu apa saja sih Kak pilihan KB yang bisa dilakukan oleh pria dan wanita gitu? Oke, untuk metode-metode kontrasepsi ini ada yang untuk pria, ada yang untuk wanita. Nah, yang pertama saya kupas adalah yang untuk wanita dulu. Di mana ada KB yang hormonal dan ada yang non-hormonal. Kalau yang hormonal itu seperti pil, suntik, implan atau yang disebut juga dengan susuk ya, kemudian IUD yang berisi hormonal. Nah, itu yang isinya hormon ya. Nah, yang non-hormonal itu seperti kondom wanita, ada yang namanya diafragma, ada yang namanya seperti cervical cup ya, kemudian ada IUD yang memiliki lilitan tembaga. Nah, untuk metode kontrasepsi wanita yang bersifat permanen itu namanya tubektomi. Nah, sebenarnya untuk metode kontrasepsi wanita ini masih banyak lagi ya, ada yang bersifat sementara juga seperti MAL, metode amenolaktasi, dan masih banyak yang lain. Cuman yang kita lebih sarankan ya beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi. Gitu. Kalau untuk yang itu yang wanita, yang untuk pria itu pilihannya yang pertama ada kondom, kemudian coitus interruptus, kemudian kalau untuk yang permanennya adalah vasektomi. Nah, ternyata metode KB untuk pria ini ada yang hormonal. Namun di Indonesia belum masuk, itu masih ada di negara-negara luar, makanya masih belum tahu ternyata pria juga punya metode KB yang hormonal, hampir sama seperti yang si wanita punya, gitu Mbak Fe. Oke, nah Kak, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir ya. Ada berapa? 4 pertanyaan? 4 pertanyaan aja Kak Amel, jangan banyak-banyak ya. Durasi ya Kak Amel. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Amel, apa manfaat kalau pasangan sama-sama terlibat dalam penggunaan KB? Oke.
Jika pasangan sama-sama ber-KB, istri pakai KB, yang suami pakai KB, nah manfaatnya tentu banyak ya. Yang paling pertama pasti hasil dari pengambilan keputusan untuk ber-KB lebih efektif karena kan sama-sama ber-KB mereka. Kemudian manfaat selanjutnya komunikasi antara istri dan suami pasti meningkat. Karena pada saat kita memilih metode KB tentu harus ada komunikasi yang jelas sehingga timbul rasa tanggung jawab, lebih kedekatannya lebih dapat gitu ya antara suami istri ini. Nah, manfaat selanjutnya tentu bisa meringankan beban si aseptor. Aseptor itu yang pengguna KB-nya dalam memilih alat kontrasepsi. Begitu Mbak Velia. Oh begitu ya Kak Amel. Oke, semoga semua pertanyaan kita sudah terjawab nih semua sama Kak Amel. Oke, semoga ini bermanfaat video kita nih, podcast kita hari ini ya. Cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa tungguin podcast selanjutnya terkait tentang kesehatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.